Kita coba ke partikel. Ini saya bikin plane dulu. Ini kita naikin. Ini kita kurangin aja ya, jangan 10. Oke. Oke. Nah, terus biasanya sih itu ada di effects gitu ya. Terus sebentar, kok field partikel yang lama dikemanain? Oh, di sini, sorry. Di end particle di bagian bawah ada legacy, ini nih yang lama gitu ya. Kamu pakai ini juga boleh, ini juga boleh. Kita pakai yang ini dulu ya, yang baru, biar apa namanya, biar nggak ketinggalan. Habis ini kita nyoba yang bawah, terserah sih gitu ya. Oke, yang pertama, yang bagian atas itu kayak particle toolnya, cuma kan particle kan dia ada emitternya, ada source-nya, itu ada di bawah. Emitnya dari apa gitu kan. Ini bisa create emitter, bisa emit dari objek gitu juga bisa. Terus ada per point emit rate gitu ya, use selected emitter gitu ya. Ini yang penting kamu tahu nih dua ini dulu nih. Emit dari source emitter, jadi cuma ada emitter, ada source-nya aja, tapi mau di emit dari objek juga bisa. Nah, terus emitternya bisa juga pakai ini nih, particle tool gitu ya. Ini kayak sekali klik nanti ada beberapa gitu, itu bisa gitu. Oke, kita mulai dari ini dulu ya, create emitter. Nah, ini udah, nah, itu ada di situ. Biasanya kalau pakai N particle yang ada NN-nya tuh nukleus itu solvernya, yang engine-nya yang buat ngitung. Nih, gitu ya. Tuh. Ini kita turunin aja biar nyalainnya gampang, nggak campur-campur. Ini ada emitter, tuh, gitu. Ya, ini saya naikin jadi 5 lah, gitu. Terus ada partikel ya. Partikelnya nggak kelihatan karena belum keluar gitu ya. Ini saya set aja ke 100. Saya tampilin semua. Ini kalau di play partikelnya keluar. Nah, kelihatan? Langsung jatuh ke bawah gitu kan. Ya. Nih. Oke. Dah, nih yang pertama-tama harus kamu bedain dulu, emitter itu sumbernya, dia satu node sendiri. Terus ada N particle, itu biasanya bentuknya gitu ya. Ini kalau kita mau gedein ya, N particle ini kan di sini ada nih gitu ya. Nanti di sini ada particle render type-nya itu point. Kita kalau mau gedein sphere. Nanti ada instan, itu buat kalau partikelnya misalnya kamu maunya setiap titik partikelnya itu biskuit, jadi biskuitnya kamu buat dulu, ntar itu buat gantiin titik-titiknya. Tapi sementara ini dulu ya. Nah, ini saya mau pakai atribut editor supaya kelihatan gitu, karena kadang-kadang nggak semuanya bisa apa sih, bisa kelihatan gitu, parameternya ada di sini gitu ya. Oke, ini partikel. Terus saya ke emitter saya naikin aja lagi biar gampang kelihatan. Nih 50 gitu ya. Ini kalau di play kan dia langsung jatuh gitu ya, karena di nukleus sudah termasuk gravity-nya ini saya set aja 25 biar gampang. Gitu ya. Nah, terus saya pindah ke N particle gitu ya. Di N particle ini kan mana tadi? Ini kan udah sphere ya, gitu ya. Terus di sini ada particle size, ini 0, berapa gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, kalau kita lihat kan gitu. Ini
kamu bisa misalnya dijadiin 2 tuh, gedenya jadi seperti itu gitu ya. Terus ini size-nya ya biar kelihatan aja dulu. Terus emitternya kan di sini kita lihat aja emitnya kemana gitu kan. Nah ini kan ada direction nih, directionnya sebetulnya arahnya omni, tapi directionnya ke X gitu ya. Tuh. Ini harusnya omni, jadi nyebar ke segala arah. Rate-nya 100, jadi sekali ngeluarin dalam satu waktu 100 gitu. Ini saya kurang tahu satuannya apa. Tapi yang perlu kamu perhatiin kenapa dia jatuhnya kayaknya lemes banget ke bawah gitu kan. Ini ada speed. Nah ini speednya kamu perlu tambah, misalnya 25. Nah itu baru kelihatan gitu ya. Gitu ya. Kalau kamu tambahin jadi 50 pasti lebih kuat lagi. Jadi ketika 25 dorong ke atasnya nggak terlalu kuat, tapi begitu 50 2 kalinya dia bisa dorong ke atas gitu. Jatuhnya tetap ke bawah. Nah ini di nukleus itu ada yang di bawah ini nih, use plan. Nah ini kalau pakai use plan ini mesti off. Kalau dia on berarti nanti dia akan berbenturan dengan gridnya. Ini kalau saya on ya. Kalau di play nanti dia mantul. Oh, nggak terlalu mantul sih, nggak terlalu kuat. Oh, sejajar bukan sama grid, sejajar sama titik nukleusnya. Gitu ya. Kita pindahin deh. Nggak usah lah. Ini nggak usah. 0 gitu ya. Nanti kamu nggak jadi belajar buat yang lain-lain karena dia otomatis gitu kan. Oke, sekarang kita select partikelnya. Kita mau sama nih. Dia mantul di situ. Cuma bukan mantul di nukleus. Kalau nukleus kan dia rata gitu kan. Jadi kita perlu ke objek. Saya select objek ya. Di sini. Udah. Nah, di sini ininya saya select bukan partikel, bukan emitter, tapi groundnya ini yang kita buat sendiri. Ini pakai plane nih ya. Terus kita biasanya di sini ada nggak? Nggak ada. Fluid nggak ada. Ini di enclosed ada passive collider. Ini kita assign ini aja. Nah sekarang dia mantulnya di sini. Tuh, bukan di setinggi nukleusnya ya, dia ininya di sini. Gitu. Terus dia punya umur nih partikelnya. Nih ya, udah jadi rigid. Nah, di partikelnya dia punya umur, nih lifespan. Mau selamanya atau enggak? Life forever, constant, random, lifespan per pp per partikel maksudnya only. Biasanya kalau enggak life forever gitu ya. Ini pro consnya life forever otomatis karena dia nggak pernah hilang, otomatis dia akan hidup terus, kalkulasi jalan terus. Kadang-kadang kan kita fokus hanya area tertentunya aja yang kelihatan di kamera. Kalau life forever dia udah jatuh ke bawah, dia tetap masih ngitung, itu akan jadi berat. Tapi kalau kita pakai konstan, ada umurnya ini ada di bawah, ada di lifespan. Kalau ini kita gini kan dia kadang-kadang belum sampai bawah udah mati duluan gitu lifespan-nya karena 1. Ini kalau dikasih 2 umurnya jadi lebih panjang. Oh enggak refresh. Biarin dulu ya. Ini yang pink-pink itu kan. Nah. Jadi kamu bisa set lifespan-nya berapa lama. Paling enggak udah out kamera baru lifespan-nya mati gitu kan. Kalau ini mungkin 3 kali ya. Biarin dia hidup dulu, udah out frame baru mati gitu kan. Oke, gitu ya. Nah, kalau udah kita mau create satu sphere misalnya.
gitu ya. Ini saya kecilin deh, radiusnya misalnya 15 gitu ya, terus ini saya naikin segini gitu. Nah, ini sengaja dibuat supaya kita punya alasan untuk bikin obstacle yang baru. Ini let's say 30 gitu ya. Oke, nah dua-duanya ini objek yang baru antara sphere sama box kita assign lagi sebagai passive collider. Nah, dah. Ini nanti berinteraksi juga. Nah, tuh, kelihatan? Gitu ya. Oke. Jadi tolong dibedain antara emitter sebagai source-nya, node source-nya, sama partikel sama objeknya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke emitter lagi. Tadi ini kan dia omni ya. Ini kita bisa directional. Nah, arahnya kemana? Gitu ya. Ini kebetulan directionnya ke X. X-nya saya matiin, saya off. Terus saya ke Y. Nanti dia jadi ke atas. Gitu kan? Nah, sampai energinya habis dia baru turun ke bawah. Cuma kalau kayak gini aneh kan. Dia nanti tembus ke bawah. Kecuali lifespan-nya habis, gitu kan. Nah, di sini supaya dia nggak ke atas lurus gitu, ada sebarannya, ada spread. Ini spreadnya dimasukin aja. Misalnya berapa? 5. Nah, tuh, gitu. Jadi kayak fountain gitu lah ya, air mancur. Gitu. Nah, oke. Nah, terus di bawah ini nih, di plane-nya ini kan ada rigid nih. Rigid yang pertama, kamu bisa set juga, ini macam-macam sih, ya, sampai bawah ya. Tapi di sini mungkin yang menarik ada bounce. Bounce-nya itu 0, makanya begitu dia jatuh dia nggak mantul. Kan kamu mesti itunya mesti di-define gitu ya, ditentuin bahwa tick partikelnya tuh apa gitu. Kalau dia nggak mantul, misalnya kalau bola pingpong mungkin saya pakainya 2 kali ya bounce-nya. Jadi kalau saya play dia ada pantulannya. Untuk yang di bawah gitu ya. Ini enaknya rigid yang pertama tuh kalau kamu lihat itu ground-nya yang saya buat sendiri. Rigid yang kedua sphere-nya, rigid ketiga kalau nggak salah box-nya. Gitu ya. Jadi beda-beda. Terus di situ ada stickiness. Kamu bisa set stickiness di objek yang lain gitu. Jadi dia bisa agak lengket gitu ya. Ini saya nggak tahu ini apa nih. Objeknya apa nih? Rigid set. Ini kayaknya kalau nggak salah. Oh ini sphere-nya rigid yang ketiga. Gitu ya. Jadi saya pindah ke sini, terus stickiness-nya ini 0, kita set aja kedua. Kayak harusnya sih dia nempel di situ, lengket-lengket gitu. Kok enggak sih? Nggak ada yang kena, beneran nggak ada yang kena tuh. Oke. Ini kita geser, gitu ya. Terus kita radiusnya kita gedein 25. Masa sih? Enggak gitu kan? Oke. Nah, kita ulang ya. Tuh, bener kan? Dia nempel tuh. Gitu. Saya nggak tahu kalau efeknya kayak gimana kalau bounce-nya ada juga tapi stickiness-nya ada juga, kan agak aneh juga. Mestinya dia mantul tapi lengket juga. Ya, kita kencengin aja jadi 5. Nah, ini beda-beda nih.